Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, khususnya kepada Ibu Arisanti, SSI, MSI, APT, sebagai dosen pembimbing mata kuliah pengantar farmasi industri. Dan tak lupa pula, junjungan kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi kita pada hari ini. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai QA atau Quality Assurance atau yang dikenal dengan penjaminan mutu pada industri farmasi. Baik teman-teman, sebelum memaparkan materi kami, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kelompok kami beranggotakan Musliana, Neneng Wildayanti Putri, Nasra Nasir, Nur Aisyah, dan saya sendiri Novianti sebagai moderator. Baik teman-teman, untuk mengefisiensikan waktu, maka kami persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Nur Aisyah akan membawakan materi tentang pengantar Quality Assurance dan definisi dari Quality Assurance. Jadi, dalam industri farmasi kita mengenal istilah Quality Assurance atau penjaminan mutu, di mana Quality Assurance atau penjaminan mutu ini bertujuan untuk menghasilkan obat yang harus memenuhi persyaratan khasiat atau efikasi, keamanan atau safety, dan mutu atau quality dalam dosis yang digunakan untuk tujuan pengobatan. Dalam CPOB, disebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi mutu produk yaitu yang pertama, kualitas dari bahan awal pembuatan dan bahan pengemas yang digunakan. Yang kedua, proses pembuatan dan pengawasan mutu. Yang ketiga, bangunan dan peralatan. Yang keempat, personalia yang terlibat dalam pembuatan obat. Jadi, semakin meningkatnya tuntutan terhadap jaminan khasiat, keamanan, dan kualitas produk, maka industri farmasi itu sebaiknya tidak hanya menerapkan konsep defect detection, yaitu konsep atau sistem yang hanya dapat mendeteksi terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang telah terjadi. Tetapi industri farmasi sebaiknya bisa menerapkan konsep yang dapat mencegah sebelum terjadinya kesalahan atau penyimpangan pada proses pembuatan obat atau produk. Konsep itulah yang disebut dengan konsep penjaminan mutu atau quality assurance. Selanjutnya yaitu definisi dari quality assurance atau penjaminan mutu. Menurut WHO tahun 2004, quality assurance didefinisikan sebagai semua aspek yang secara kolektif maupun individual mempengaruhi mutu produk, dari konsep desain hingga produk tersebut sampai di tangan konsumen. Jadi quality assurance itu merupakan keseluruhan sistem yang dibuat dengan tujuan agar seluruh produk industri farmasi yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Novianti akan membawakan materi mengenai bagaimana hubungan antara QA, GMP, dan QC. Baik teman-teman, dilihat dari gambar di samping, dapat diamati bahwa GMP dan QC merupakan bagian dari QA, dan QC merupakan bagian dari GMP. QA atau Quality Assurance, teman-teman, tidak hanya mencakup bagaimana cara pembuatan obat yang baik atau Good Manufacturing Practice atau GMP, melainkan juga mencakup bagaimana cara berlaboratorium yang baik atau Good Laboratory Practice atau GLP, dan cara uji klinis yang baik atau Good Distribution Practice atau GDP. Jadi teman-teman, GMP atau CPOB ini merupakan bagian dari QA. Dalam industri farmasi, dalam rangka memenuhi tuntutan konsumen atas jaminan terhadap khasiat, keamanan, dan kualitas produk-produk industri farmasi. Nah, bagaimana dengan QC atau Quality Control itu sendiri? QC merupakan bagian dari GMP atau CPOB,
yang berkaitan dengan prosedur sampling, spesifikasi dan pengujian, memastikan dokumentasi dan prosedur rilis yang diperlukan dan uji yang relevan. Kemudian, produk dilepaskan setelah memastikan kualitas dari produk tersebut. Jadi teman-teman, tugas dan peran QA atau Quality Assurance ini adalah untuk mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan produksi dalam perusahaan. Nah, yang akan mengawasi tugas dan peran dari QA atau Quality Assurance ini adalah BPOM atau Badan Pemeriksa Obat dan Makanan dan QMS atau Quality Management System atau yang disebut dengan Sistem Manajemen Mutu. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab Quality Assurance Manager. Tugas dan tanggung jawab QA Manager atau Quality Assurance Manager. Yang pertama yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan mutu atau quality policy perusahaan. Dan yang kedua, merumuskan dan menetapkan sistem manajemen mutu atau quality management system perusahaan. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap materi pelatihan karyawan, terutama yang terkait dengan CPOB. Dan yang keempat, bertanggung jawab terhadap program inspeksi diri maupun external inspection, yaitu terhadap pemasok, kontrak manufacturer, dan lain-lain. Dan yang kelima, yaitu melakukan overview terhadap sistem protap di perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian yang keenam, melakukan pengkajian dan persetujuan terhadap protap, protokol, dan laporan validasi, serta usulan terhadap perubahan proses, bahan, maupun metode. Yang ketujuh, menyetujui seluruh perubahan sebelum ditetapkan. Yang kedelapan, menyusun dan menetapkan sistem pelulusan bahan awal, produk antara, dan produk jadi. Yang kesembilan, memberikan persetujuan terhadap laporan penyimpangan. Nah, yang terakhir, menyetujui seluruh sistem dokumentasi perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan mutu secara konsisten dan dapat diandalkan, diperlukan sistem pemastian mutu yang didesain secara menyeluruh dan diterapkan secara benar, serta menginkorporasi cara pembuatan obat yang baik, termaksud pengawasan mutu dan manajemen risiko mutu. Nah, adapun unsur dari manajemen mutu, yang pertama, suatu infrastruktur atau sistem mutu yang tepat mencakup struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya. Kemudian yang kedua ada tindakan sistematis yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga produk ataupun jasa pelayanan yang dihasilkan akan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Nah, keseluruhan tindakan tersebut disebut pemastian mutu. Nah, semua bagian sistem pemastian mutu hendaklah didukung dengan ketersediaan personel yang kompeten, bangunan dan sarana serta peralatan yang cukup dan memadai. Tambahan tanggung jawab legal hendaklah diberikan kepada kepala manajemen mutu atau kepastian mutu. Nah, baik, mengenai sistem pemastian mutu yang benar dan tepat bagi industri farmasi, hendaklah memastikan bahwa pertama, desain dan pengembangan obat dilakukan dengan cara yang memperhatikan persyaratan CPOB. Kedua, semua langkah produksi dan pengawasan diuraikan secara jelas dan CPOB diterapkan. Ketiga, tanggung jawab manajerial diuraikan dengan jelas dalam uraian jabatan. Keempat, pengaturan disiapkan untuk pembuatan, pemasokan, dan penggunaan bahan awal dan pengemas yang benar. Kelima, semua pengawasan terhadap produk dan pengawasan selama proses lain serta dilakukan validasi. Keenam,
pengkajian terhadap semua dokumen terkait dengan proses, pengemasan, dan pengujian tiap batch dilakukan sebelum memberikan pengesahan pelulusan untuk distribusi produk jadi. Nah, ketujuh, tersedia prosedur inspeksi diri dan atau audit mutu yang secara berskala mengevaluasi efektivitas dan penerapan sistem pemastian mutu. Kedelapan, pemasok bahan awal dan bahan pengemas dievaluasi dan disetujui untuk memenuhi spesifikasi mutu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kesembilan, penyimpangan dilaporkan, diselidiki, dan dicatat. Kesepuluh, tersedia sistem persetujuan terhadap perubahan yang berdampak pada mutu produk. 11, prosedur pengolahan ulang produk dievaluasi dan disetujui, dan kemudian tersedia pengaturan yang memadai untuk memastikan bahwa sedapat mungkin produk disimpan, didistribusikan, dan selanjutnya ditangani sedemikian rupa agar mutu tetap dijaga selama masa simpan obat. Kemudian nomor 11 yaitu obat tidak dijual atau didistribusikan sebelum Kepala Manajemen Mutu atau Pemastian Mutu menyatakan bahwa tiap batch produksi dibuat dan dikendalikan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam izin edar dan peraturan lain yang berkaitan dengan aspek produksi, pengawasan mutu, dan pelulusan produk. Dan yang terakhir yaitu evaluasi berkala mutu, obat dilakukan untuk verifikasi konsistensi proses dan memastikan perbaikan proses yang berkesinambungan. Nah, adapun hubungan quality assurance dengan prosedur lainnya. Manajer penjaminan mutu berada langsung di bawah direksi perusahaan, sehingga perusahaan dalam urusan mutu atau quality management representatif dengan model organisasi seperti ini, maka mutu akan benar-benar tertanam ke dalam produk. Karena seluruh aspek dalam organisasi diawasi oleh bagian penjaminan mutu. Bagian penjaminan mutu atau quality assurance menjadi polisi yang mandiri untuk memantau keseluruhan proses pembuatan obat mulai dari rencana desain industri atau R&D, pembelian bahan hingga distribusi obat jadi. Departemen Quality Assurance juga secara proaktif dengan cara menilai data-data mengenai proses, bahan, dan pemasok serta memberikan petunjuk atau rekomendasi perubahan yang dapat memperbaiki efisiensi dan konsistensi. Secara organisasi, Departemen Quality Assurance bertanggung jawab langsung kepada direksi perusahaan dan merupakan wakil perusahaan dalam urusan mutu atau quality management representative, sehingga kedudukan quality assurance adalah sangat kuat, sedangkan Departemen Quality Control merupakan bagian dari divisi manufacture atau pabrik, sehingga bertanggung jawab terhadap kepala pabrik atau plant manager atau plant director. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.